Ya, pemirsa, seperti biasa pada hari ini saya juga tim Bodi Cita akan mencari para pekerja keras. Nah, siapakah beliau? Kita pastinya akan cari bersama-sama dalam Bodi Cita. Dari kejauhan, seorang lelaki yang sudah cukup tua terlihat akrab dengan sepeda yang membawa dagangannya. Perlahan namun penuh dengan harapan-harapan, sepeda menyusuri jalan-jalan melalui keramaian di sisi lalu lalang kendaraan bermotor yang seperti mengajaknya untuk berlomba, mengejar waktu dan menghabiskan dagangannya demi sedikit keuntungan. Namanya Pak Ahmad. Di usia tuanya masih melakukan pekerjaan sebagai penjual minyak dengan cara berkeliling. Saat matahari mulai memberikan sinarnya, Pak Ahmad bersiap jualan dan berangkat dengan sepeda tuanya. Dari satu jalan ke jalan yang lain, dari satu perumahan ke perumahan lain, semua dijelajahi tanpa kenal lelah. Keringat yang membasahi wajah dan tubuhnya pun tak dihiraukan. Beginilah Pak Ahmad mengawali hidup setiap hari. Pekerjaan sebagai penjual minyak keliling telah dilakukan sejak usianya masih muda. Nama saya Ahmad Saman dulu. Umurnya 80, jual minyak tanah itu kan. Sehari-hari itu ya kalau sekarang itu tidak cukup mas. Tapi hasilnya tidak cukup itu. Ganggu urusan keluarga satu sehari-hari itu. Sekarang itu, kalau dulu cukup. Meskipun sehari-hari hidup menyusuri jalanan, tidak pernah terbesit dalam pikirannya untuk menghentikan pekerjaan sebagai penjual minyak. Keluhan-keluhan juga tak pernah terdengar. Pak Ahmad terus bersama dengan sepedanya sampai ada pembeli yang menghentikan. Kini tak seperti dulu. Tidak semua orang mau membeli dan membutuhkan minyak, karena minyak tergantikan tabung gas yang lebih murah. Kalau dulu minyak tanah itu kan umumnya minyak tanah semua masyarakat itu kan minyak tanah. Kalau sekarang ada gantinya itu LPG itu mas. Tapi kalau minyak tanah itu sekarang itu agak sulit. Ada orang beli itu yang orang tua karena takut pakai LPG itu loh. Itu ada. Tapi tidak seberapa, kira-kira ya 1 liter, 2 liter. Kalau dulu 50 liter, 40 liter, 20 liter dulu itu. Jualan kalau saya ada di Singosari itu kira-kira tahun 53. Sebelumnya saya ada di Madura. Ya kalau di Madura tani ya. Menerus itu tahun 53 itu minyak tanah terus. Oh, yang belajar itu lah, cari pekerjaan yang ke tanah Jawa itu. Hanya dengan sepeda tuanya Pak Ahmad berkeliling. Seperti hari sebelumnya, jarak yang ditempuh sangat jauh. Melalui kota, pedesaan, bahkan melalui jalan-jalan yang belum pernah dilaluinya.
Walaupun panas matahari terus menyengat tubuh dan belum ada 1 liter minyak pun yang terjual, semuanya tetap menyapa orang-orang yang dilewati. Kering di tenggorokan membuatnya tak mampu berbicara banyak. Hanya sedikit orang yang menggeluti pekerjaan sebagai penjual minyak, apalagi dengan cara berkeliling. Tidak seperti dulu, di mana setiap rumah menggunakan minyak untuk kebutuhan memasak. Menjual minyak pun hanya mendapatkan keuntungan yang tak pasti. Apalagi kapasitas minyak yang dapat dibawa di atas sepeda juga terbatas. Biasanya dalam 1 hari hanya beberapa liter minyak yang dapat dijual. Sementara kebutuhan hidup semakin besar dan meningkat. Ya jam 8, iya pagi. Ya kira-kira jam 4, jam 3. Kalau sudah hari ya jam 12 pulang gitu. Ya kadang-kadang udah habis mas. Kadang 50 itu terkadang 3 hari mas, 2 hari. Kadang-kadang habis gitu. Sering dah habis. Oh iya, kalau keliling itu ya tidak mas, karena umur sudah tua ya kayak seperti dulu gitu loh. Dulu biasa mikul, dipikul. Itu kalau sekarang itu pakai sepeda itu. Kira-kira tahun 70-an itu. Ya jualan terus, ya libur mas, libur gitu. Libur. Liburnya hari Jumat. Ya kalau hujan ya kalau ada di luar ya tidak, kalau ada di rumah ya libur gitu. Debu yang menghampiri wajah tak menyurutkan langkah Pak Ahmad untuk terus menjual minyak di sepeda. Kesabaran dan ketekunan inilah yang membuatnya bertahan dengan minyak. Saat lelah, Pak Ahmad hanya berhenti sejenak, sekedar mengeringkan peluh di sekujur tubuh dan mengatur nafas tuanya. Dengan senyuman, Pak Ahmad kembali dengan sepedanya menyusuri jalan dan terus berkeliling dengan sepeda tua untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Walaupun pelanggannya tidak banyak, namun dengan ketekunan dan kesabaran, Pak Ahmad terus bekerja menyusuri tiap jalan. Jurigan minyak di belakang dan sepeda tua membuat roda terus berputar seiring dengan perputaran waktu setiap harinya. Rata-rata ya kira-kira 20.000 itu mas. Sekarang itu, karena gitu mas. Nah, bisa, karena 1 liter itu minyak tanah itu ambilnya 9.060, dijual 10.000 mas. Kan 400 sama untungnya ya. Ya tak cukup mas itu akhirnya itu dengan toroknya itu. Kalau ada barang itu dijual buat torok, gimana kan itu? Tak cukup itu mas? Ya tidak mas. Kalau punya apa saya, punya apa di Madura itu dijual bawa sini habis gitu loh pak. Tak cukup itu mas dari penghasilan. Iya, kepingin balik. Nomor 1 ya pekerjaan begitu tak cukup. Nomor 2 saya sudah tua. Misi Pak. Iya. Dengan Bapak siapa nih? Boleh kenalan bentar nggak Pak? Iya. Sini Pak, agak minggir nanti, takut ada mobil. Iya.
Bapak siapa ini? Pak Mat. Salaman dulu Pak. Pak siapa? Pak Mat ya. Oh Pak Mat. Ini Iya. jual apa nih Pak? Jual minyak tanah. Minyak gas. Oh jual minyak tanah ya? Iya, iya. Oh bapaknya jualnya kemana aja nih tadi? Jual keliling gitu ke kampung-kampung itu. Oh ini habis dari keliling ya? Sudah. Oh nggak capek nih Pak? Enggak. Jalan kaki? Enggak itu. Oh ini udah tinggal segini aja nih Pak? Sedikit ya. Bapak mau kemana nih? Mau pulang. Yaudah kalau gitu sambil jalan nih Pak kita ngobrol. Iya. Ya, mari Pak. Mari. Bapak udah dari kapan nih jualan minyak tanah? Tahun 53. Tahun 53 itu? Tahun 53 saya jualan minyak. Oh iya pakai sepeda ini Pak? Enggak, dulu yang dipikul zaman dulu itu. Oh, dulu tahun dipikul. 53 itu. Dulu dipikul. Iya. Sekarang bawa sepeda ya? Ya. Oh, ini berapa liter nih Pak semuanya Pak? Iya, itu Berapa liter? 150 itu. 150 liter. Iya, Bu. Setiap hari Bapak bawanya segitu? Ya enggak, macam-macam, Oh. Bu. Kalau ya 100, 500, 300 gitu, Bu. Terus per liternya nih Pak, 1 liter jualnya berapa Pak? 10.000. 10.000 itu Iya. 1 liter. Orang yang pakai minyak tanah tuh kan sedikit nih Pak ya? Iya. Itu susah nggak jualnya gitu? Susah? Iya. Banyak yang nggak beli gitu ya? Iya. Orang beli tuh cuma saat itu juga Bu. Nggak rame seperti dulu. Oh, tidak rame kayak dulu ya? Iya, karena itu ada LPG. Ada Ya. gas ya Pak ya, jadinya? Ya, itu kalau yang pakai pengoperasi itu orang yang tua, pensiunan itu. Oh Di gitu pensiun ya? Itu orang tua itu. Orang Karena tua takut tua. itu. Iya. Jadi rada susah Pak ya jualannya ya? Iya, Bu. Oh gitu. Ya. Ibu sendiri di rumah kerja apa Pak? Iya, ada kerja, Bu. Oh, di rumah yang kerja Bapak aja? Iya, ada kerja, Bu. Itulah rumah saya itu. Yang mana Bapak rumahnya? Itu, Bu. Oh, Ya nanti. udah deket. Ya dekat itu loh. Sampai sekarang, beberapa yang dilakukan dan dimiliki merupakan dari hasilnya bekerja sebagai seorang penjual minyak keliling. Di usia tua, dengan ketekunan dan ketelatenan menjadikannya tak merasa kekurangan. Bahkan dengan keletihan sebagai seorang penjual minyak keliling, Pak Ahmad merasa lebih sehat karena bergerak setiap hari. Ya sehari-hari tetap tidak cukup Mas, tapi kan ngejoget terus gitu lah. Tak cukup ngambil barang yang dijual, ya dibuat satu hari-hari ini tuh. Kalau gitu jarang sekarang itu loh. Enggak ada begitu Mas. Kalau sekarang itu minyak itu kan angil itu Mas. Gak seperti dulu. Dulu itu kan subsidi ini, non subsidi kan sudah dicabut itu kan. Ada itu kalau zaman untuk swasta itu. Senangnya dulu itu kan non subsidi. Sekarang subsidi saat ini non subsidi, tapi untuk swasta itu. Jualan itu sebenarnya swasta. Jadi sama pemerintah itu tidak diubsidi. Itu minyak diantar ke sini apa gimana Pak? Ngambil ke sana apa? Ya ngambil ke sana tentang pokoknya itu yang beli dari tangki itu jatuh hutang tren terus sama itu ya pula situ gitu. Biasanya kelilingnya kemana? Yo sekitar Singosari itu Mas. Sekarang itu kan Mas kalau situ aja. Mau tunggu itu loh, nang pinggir gunung itu. Hari semakin siang, sementara minyak yang dibawa belum banyak yang terjual. Awan bergerak cepat mengubah warna menjadi hitam. Pak Ahmad mempercepat langkahnya, berlomba dengan tetesan-tetesan air yang menerpa wajah. Sesekali, raungan motor yang melewatinya berteriak
dan terus memecut untuk pulang dan kembali di hari esok. Harapan hari ini pun pupus. Ahmad seperti tak mengenal hari libur. Dengan ketekunan, kesabaran juga semangat dalam melakukan pekerjaan sehari-hari, mengejar mimpi untuk esok yang lebih baik, hingga senyum terus mengembang menghiasi bibir tuanya, hingga keceriaan terus hadir di tengah rumah rapuhnya. Walaupun Pak Ahmad mendapat sedikit penghasilan, setidaknya ada senyum menghampiri dan mengajaknya mengisi ruang di perut yang kosong. Ya kepingin mas, cuma modalnya itu belum ada. Iya, ininya mereka susah pak. Iya kalau sekarang ada, besok tidak ada. Bisa bagaimana? Iya, ya mah yang terima gitu. Ya penak ya ya hutan ya penak ya panas ya penak gitu pak. Jadi nggak pengaruh ya Pak? Iya, ada pengaruh itu. Ya kalau kalau gula itu mas, kalau balik sekarang itu ya jual sekarang gitu loh. Kalau udah habis, udah gitu memang pada habis ya dijual besok gitu. Ya paling 2 hari gitu. Rumah Pak Ahmad bukanlah sebuah rumah dengan tembok-tembok kokoh yang melindungi dari terpaan angin. Lantai pun masih beralaskan tanah. Di dalamnya ruang sempit lagi sesak. Sebuah rumah kecil terbuat dari anyaman bambu dan tampak rapuh. Di dalam rumah seorang wanita tua tampak sibuk mempersiapkan segelas kopi untuk suaminya. Iya, istri Pak Ahmad selalu setia menyambut suaminya pulang dari pekerjaan beratnya. Segelas kopi dan senyuman selalu dihadirkan untuk Pak Ahmad. Ibu, dengan Ibu siapa ini namanya? Ibu Sari. Ibu Sari. Ibu lagi ngapain? Ini Lagi. banyu. Oh, lagi masak air. Hari ini masak apa nih, Bu? Ya masak sayur sop, Sayur. bayam, Jadi tiap hari kerjanya ya ngurus rumah, ngurus cucu gitu ya. Iya. Hmm. Iya, nah. Ya udah deh Bu, kalau gitu Tia mau ke depan dulu nemuin Bapak nih ya. Oh. Makasih ya Bu ya. Oh, iya. Ya Pak Ahmad, Iya. makasih nih tadi udah mau ngobrol-ngobrol saya Iya. Tia sama tim Bodi Cita juga ngasih Iya. inspirasi ke pemirsa Iya, Dama TV iya. juga Iya, iya. tentang bagaimana sulitnya jual Iya. minyak tanah saat ini ya Pak Iya, ya. iya. Terima kasih, dan ini ada Iya. sedikit bingkisan dari Iya. pemirsa Dama TV untuk Iya. Bapak juga Iya. Ibu. Iya, Mohon iya. diterima ya Pak, dan Makasih ya, ini terima. juga ada tambahannya Iya, Pak, iya. mohon diterima. Iya. Semoga Makasih bisa ya. membantu. Iya Pak. Iya. Ya, bagi pemirsa Dama TV yang ingin ikut berpartisipasi dalam acara Bodi Cita bisa mengirimkan atau bisa menghubungi alamat di bawah ini. Ya udah deh Pak, kalau gitu Tia mau pamit dulu ya. Iya, soalnya iya, masih Bu, banyak ya. kerjaan Makasih, Bu, yang ya. saya kerjakan. May it be when darkness falls, your heart will be true. You walk a lonely road. Oh, how
Ya pemirsa, berakhir sudah perjalanan saya juga tim Bodhicitta mengikuti kegiatan Bapak Ahmad, seorang penjual minyak tanah. Banyak hal juga hikmah yang dapat kita ambil pada hari ini untuk tetap bekerja keras, bersemangat dan tanpa mengeluh untuk menghidupi keluarga kita. Nah akhirnya saya Tia beserta kru Bodhicitta yang bertugas pada hari ini undur diri dulu dari hadapan Anda. Dan tetap saksikan Bodhicitta setiap hari Kamis pukul 6:30 malam hanya di Dhamma TV. Sampai jumpa. May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls your heart. Ini adalah kisah kecil Pak Ahmad. Sebuah kisah dari lelaki tua dengan pekerjaannya sebagai penjual minyak keliling. Sebuah kisah yang diceritakan kepada kita agar dapat lebih bersemangat, bersabar, dan terus berusaha. Kisah kecil dengan mimpi dan harapan kecilnya, harapan yang menemani hidup manusia dengan keindahannya. Sebuah kisah dari seorang penjual minyak keliling. Kisah dari Pak Ahmad.